Dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang 2025 di tingkat Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat, menetapkan sejumlah titik prioritas pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2027. Mayoritas usulan yang masuk didominasi kebutuhan infrastruktur yang dinilai mendesak oleh masyarakat. Melalui kegiatan Musrenbang hari ini pada 17 Desember tahun 2025, Lurah Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Yudhistira mengatakan bahwa usulan Musrenbang kali ini difokuskan pada titik-titik prioritas yang dinilai paling membutuhkan penanganan bencana alam diantaranya di kawasan rawan longsor berdasarkan hasil aspirasi RT dan RW. Dari poin Musrenbang hari ini lebih ke titik-titik prioritas untuk kegiatan tahun 2027. Yang memang diusulkan oleh RT RW dan sangat dibutuhkan masyarakat adalah TPT, termasuk PJU, di area yang cukup ke dalam. Itu juga kita usulkan karena menyangkut keamanan dan kenyamanan warga, katanya. Tak hanya itu, perbaikan jalan setapak di sejumlah wilayah di setiap RW juga turut diusulkan karena belum sepenuhnya terakomodasi dalam program sebelumnya. Masih banyak jalan setapak yang belum tertangani, untuk itu kita usulkan di Musrenbang 2025 ini untuk direalisasikan di 2027, jelasnya. Sementara menurut Andri selaku Ketua LPM Pasir Jaya mengatakan, berbagai program yang diusulkan tentunya menjadi harapan bagi masyarakat, agar bisa terakomodir, karena ajuan tersebut merupakan sangat urgen bagi kebutuhan masyarakat. Sementara menurut Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor Heri Cahyono mengatakan bahwa kegiatan Musrenbang ini bukan hanya seremonial, namun ini juga bisa dijadikan ajang silaturahmi untuk menyampaikan aspirasinya yang terkait dengan program pembangunan Kota Bogor. Dalam hal ini tentunya masyarakat juga berharap adanya perubahan lingkungan untuk diperbaiki, seperti jalan lingkungan, TPT yang dianggap rawan terjadinya longsor, termasuk perbaikan infrastruktur lainnya, dan juga diusulkan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, dan semoga kegiatan ini menjadi bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat, ungkap Heri Cahyono. Dari Pasir Jaya Kota Bogor, Redaksi Jendela Bogor mengabarkan. Sampaikan tadi di acara Musrenbang Kelurahan Pasir Jaya, luar biasa hadir Pak Lurah, Pak Yudi, dan tadi hadir juga beberapa anggota DPRD, Bu Nasaka Disa Lestari, Pak Iwan Iswanto, juga Pak Tri Kesowo dari PKB. Tentu ini harapan baru. Dan saya berharap Musrenbang itu bukan seremonial, tiap tahun harus diselenggarakan, tapi memang menjadi ajang sarana musyawarah untuk menampung harapan masyarakat, khususnya di Pasir Jaya ini, supaya mereka-mereka yang komunikasinya terputus akibat dari mungkin kesibukan dan sebagainya, itu bisa difasilitasi oleh para ketua RT, ketua RW untuk disampaikan di Musrenbang ini harapan-harapan mereka. Ada jalan setapak, ada posyandu, ada TPT dan lain sebagainya. Itu bisa dibahas dan bisa dipilah-pilah mana prioritas yang menjadi harapan masyarakat di Pasir Jaya ini. Dan kita juga sampaikan sudah ada bantuan 100 rumah kumuh di Pasir Jaya ini sudah diselesaikan. Ada beberapa posyandu yang belum bisa dieksekusi karena warkahnya belum ada. Kita cari titik keluarnya, jalan keluarnya. Mudah-mudahan semua bisa selesai. Dan Pasir Jaya ini kan daerah yang banyak konturnya miring ya, ada banyak musibah, banyak bencana. Mudah-mudahan di tahun ini bisa ditanggulangi semuanya dan tidak terjadi apa-apa. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya kan banyak sekali terjadi bencana di Pasir Jaya. Mudah-mudahan Pak Lurah sehat, Pak Camat sehat, semua bisa ditangani. Ke depan kita pengennya baik-baik saja semuanya dan semua pembangunan berjalan lancar. Itu saja Pak, terima kasih semuanya. Tapi minimal yang menjadi harapan banyak warga bisa menjadi prioritas. Itu yang nanti kita kawal. Terpanggil ya dalam hal musyawarah rencana pembangunan ini dikarenakan apa?
dikarenakan yang pertama ini usulan dari Bapak, ya kan, dimulai dari warga kebutuhannya apa, maju ke RT, maju ke RW, baru ke kelurahan. Nah di sini kami hanya memfasilitasi apa yang memang harus kami lakukan, yaitu keinginan dari pengurus wilayah dan juga warga, yaitu dalam hal pembangunan di Kelurahan Busjaya. Nah, adapun tujuan dari musrenbang ini yaitu apa yang memang kami harus lakukan di wilayah, yaitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti pembangunan, drainase, jalan, TPT, ya kan, lalu ada PJU dan lain-lain. Nah, adapun kegiatan ini nanti akan dirangkaikan di musrenbang kecamatan. Mudah-mudahan apa yang memang kami ajukan sebanyak 24 pengajuan ini, yaitu di kecamatan nanti akan masuk di apa namanya prioritas gitu ya. Diprioritaskan Pak ya? Iya, dan tadi pun kan Dewan alhamdulillah di sini hadir ada 4 orang. Empat orang Dewan, Pak? Iya, dan ini rekor. Rekor Pak ya? Untuk apa namanya kelurahan-kelurahan lain, bahkan di kelurahan lain nggak ada loh. Iya Pak, banyaknya Ada nu perwakilan. datang, aya nu datang hiji, diurang bisa opat. Bahkan satu lagi Habib Rifi katanya mau datang, cuman lagi ada takjiah dulu di Bungkula, jadi mungkin agak terlambat gitu kan. Nah, kebetulan ini kan tahun depan efisiensi anggaran itu kan sangat signifikan ya. Salah satunya anggaran dari musrenbang kan kemungkinan tidak ada gitu kan. Maka dengan itu saya sih bukannya apa melakukan musrenbang di gedung Sudiarto ya dari Kemenhub, karena saya ingin memberikan yang terbaik di masa 2 tahun saya menjadi lurah di sini, dan saya juga ingin memaksimalkan peran dari kelurahan untuk menampung segala aspirasi yang ada di wilayah. Kalau skala prioritas apa Pak yang dibahas? Banyaknya sih di TPT ya, banyaknya TPT, ada juga jalan, ada juga posyandu. Nah, kebanyakan TPT kenapa? Dikarenakan Pasir Jaya ini kan Rentan Pak ya? rentan bencana. Rentan bencana Pak ya? Sebentar longsor. Sebentar longsor. Kadang ada yang sudah dibangun beberapa tahun longsor deui ya tanda kene gitu. Nah, ini yang mungkin akan selalu menjadi masalah di Pasir Jaya gitu. Bahkan awal-awal saya menjadi lurah di sini, bahkan ada puting beliung bukan 1-2 rumah, 9 rumah sekali dihajar kan. Terus TPT dan lain-lain. Nah itu sih. Kira-kira ada berapa titik Pak di wilayah Bapak yang diprediksi Rawan longsor sih ya namanya bencana ya tidak bisa diprediksi ya. Namun kalau dilihat dari gejala yang skala prioritas itu kebanyakan sih di wilayah Muara ya. Dikarenakan itu kan dari segi kontur tanahnya kan agak tebing. Karena dekat sama saluran Pak ya? Itu memang dekat dengan Cisadane juga kan. Cisadane Pak ya? Iya, Betul. kan mungkin zaman dulunya kan di sana nggak ada rumah ya. Iya. Sekarang mungkin jadi padat penduduk ya, jadi akhirnya agak rentan. Satu lagi Pak, harapan Bapak dari kegiatan musrenbang ini seperti apa? Harapan saya sih gini ya, musrenbang itu kan memang program tahunan ya, yang dimana setiap tahun setiap wilayah itu selalu mengajukan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar di wilayah. Ya saya harap sih apa yang diajukan itu diperhatikan juga oleh pemerintah Kota Bogor. Karena apa? Karena memang ini kebutuhan yang sangat mendesak gitu ya. Dan apalagi RKPD ini kan 2 tahun sekali ya. Contoh yang sekarang 2025 kan ini untuk RKPD tahun 2007. Berarti 2 tahun ke depan apa yang kami ajukan baru akan tereksekusi. Iya. Pemerintah Bapak, Kalau infrastruktur yang prioritas itu saya nggak ada logat Sunda segini. yang makasih banyak ya. saat penataan kawasan kumuh itu sudah dikunjungi juga sama Kadis Perkin 1 Abesti. Nah ternyata pas realisasi itu tidak termasuk dalam
kategori kawasan kumuh. Padahal itu sangat penting karena itu adalah saluran drainase yang mengalir ke Kali Sadane, Pak. Nah, itu terjadi kebocoran, yang mana kebocoran itu masuk ke rumah warga, jadi rembesan karena posisi drainasenya di atas, membuat masuk ke kurang lebih 3 rumah. Nah, selain itu ada prioritas juga yaitu TPT. TPT di lokasi di RW 6, di beberapa RW lainnya di Muara ya. Karena wilayah kita ini Pasir Jaya itu tebing-tebing banyaknya, Pak. Kalau secara global itu berapa titik Pak yang pekerjaan Pak? Kalau global itu usulan prioritas itu ada 16 usulan prioritas. Yang kita udah susun usulan itu menjadi 16 usulan prioritas. 16 Pak ya? Iya, alhamdulillah dari kita sudah sampaikan juga. Ya semoga dari 16 ini bisa terrealisasi semuanya lah ya. Karena selain dari ini kita mencari sumber-sumber anggaran dari CSR dan utama dari Dewan ya. Kalau TPT di sini ada kurang lebih ada 6 TPT, yaitu 6 TPT yang masuk skala usulan. Selanjutnya sisanya itu adalah perbaikan jalan, perbaikan posyandu dan pelatihan UMKM. Jadi untuk jalan kesehatan bagaimana masalah posyandu? Ya posyandu, alhamdulillah kita sudah ada penurunan angka stunting. Ya, termasuk posyandu ada beberapa titik juga yang mana PMT kita supply ya, kita bantu PMT 3 bulan yang terjadi di RW 03 yang adalah dari kontribusi dari wilayah khususnya di RW 02 ini kami kelola dan itu dijadikan untuk PMT. Nah, untuk sarana prasarana posyandu itu mungkin ada beberapa posyandu yang butuh rehab ya, diperbaiki, cuma terkendala dari alas hak yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi Cahyono. Ada hambatan-hambatan juga dari alas hak, posisinya mungkin karena dari tanah pemerintah. Terus Pak, masalah rumah tidak layak huni berapa banyak? Untuk rumah tidak layak huni yang sekarang tuh usulan yang sudah terverifikasi yang sudah cair ya, itu dari 77 baru 34. Untuk yang sekarang ini BST ya. Banyak juga Pak 77. Baru 34, karena sebelumnya itu udah ada kurang lebih 10 ke 8 ya. Nah, ditambah itu untuk bantuan gubernur Kutilahu itu 50 unit, 50 rumah itu, satu rumah itu kurang lebih 20 unit. Jadi totalnya 100 untuk Bandung bisa dengan BST. Satu lagi Pak, harapan Bapak terhadap masyarakat seperti apa untuk meningkatkan wilayah Bapak? Harapan saya pada masyarakat ya kita sama-sama membangun wilayah, menjaga dan merasa memiliki ya, terutama wilayah-wilayah yang sudah dibangun itu kita butuh bukan hanya musyawarah pembangunan aja, tapi yang harus dibangun juga karakter juga harus dibangun ya, supaya wilayah yang sudah dibangun bersih dari orang, jalan-jalan yang sudah dibangun pun dijaga supaya awet gitu kan, yang mana kami juga mendapatkan pembangunan dari 3 RW dan 712 ya terkait penataan kawasan kumuh. Alhamdulillah sekarang udah ada peningkatan jalan aspal menjadi blok. Sekarang tinggal merawatnya supaya awet dan tidak ada pembangunan di situ-situ terus biar berputar ke yang lainnya. Terima kasih Pak Andre. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giri Mayu Yudhistira, Lurah Pasir Jaya, bersama Ketua LPM Pasir Jaya, Kasih Pem Transit Kelurahan Pasir Jaya, Pak RW, Bu RT. Mari kita semua sauyunan jaga lembur. Pasir Jaya. Jaya, jaya, jaya.